Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Slowibo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini ada sebuah headset merek Sony yang katanya rusak. Rusaknya apa? Biasanya nggak muncul suara ya. Jadi saya akan memperbaikinya. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Waktu headset dicolokin pemirsa di handphone itu nggak muncul apa-apa. Artinya nggak kelihatan gambar headset notifikasi itu di atas layar handphone. Biasanya kan muncul ya gambar headset, tapi nggak ada gitu. Berarti headset ini nggak terbaca. Kenapa nggak terbaca? Biasanya rusak dan kabelnya putus gitu. Tapi putusnya di bagian mana? Pemirsa bisa tahu di video ini sampai bakal paham. Nah, seperti ini. Coba diperhatikan secara detail di jack mailnya ini ada kabel yang putus tadi. Kelihatan ya. Nah, kabel yang kelihatan itu udah pasti rusaknya di situ gitu. Karena waktu nancepin atau narik headset ini dari handphone, biasanya kabelnya yang ditarik, bukan kepalanya gitu ya, bukan jack mailnya itu, tapi kabel jack mailnya yang ditarik. Jadi ya dia putus. Nah, kalau misal udah ketahuan putusnya di sini, ini langsung aja dipotong pemirsa. Seperti ini, kalau pakai gunting lebih bagus juga. Mau pakai tang potong juga bagus, mau pakai cutter juga bagus. Sekarang kita lihat. Kabelnya kecil banget ya, lembut banget. Moga-moga aja bisa disolder. Kalau misalnya nanti memang nggak bisa disolder, kita bakal cari cara yang lain lagi. Kabelnya ada 4 buah, seperti ini. Dan dia posisinya udah pas banget ya, yang biru sama ground, merah sama ground. Kabel ini terbagi jadi 2 bagian, satu bagian terisi 2 kabel. Langsung aja dibelah seperti ini. Kita mau menyambungkan 4 buah kabel ini ke posisi putusnya itu pemirsa. Jadi ambil cutter ya, kupas pelan-pelan. Ngupasnya ini memang harus ekstra hati-hati karena kabelnya lembut banget. Dan ngupas kabel seperti ini nggak bisa pakai tang pengupas kabel, nggak bisa pakai korek api. Karena kabel yang lembut ini bisa terbakar tembaganya pemirsa kalau misalnya pakai api. Jadi pakai cutter aja. Kebetulan kabelnya pipih, jadi membukanya harus seperti ini. Kita sobek sedikit di bagian samping, terus kita tarik pelan-pelan, dia bakal ngupas. Nah, seperti ini. Tuh. Kita sobek sedikit, terus kita tarik. Kita tarik pelan-pelan. Kalau misalnya kabelnya belum kelihatan, kita agak kupas sedikit lagi. Nah, tuh kabelnya kelihatan ya. Sekarang kita kupas. Iya, tuh kabelnya kelihatan. Gini cara ngupasnya pemirsa. Jadi tinggal dicongkel aja. Udah keluar kan kabelnya. Satu beres, ini kabel ground. Kenapa kabel ground? Karena kabel ground biasanya dikasih warna kuning atau dia nggak dikasih warna. Artinya tembaganya itu tetap apa adanya gitu, nggak dikasih warna. Tetap warna tembaga, itu yang ground. Atau yang minus, ground atau minus ya. Terus kabel yang ada warnanya, biru atau merah, itu kabel untuk positif. Dalam hal ini positif speaker ya pemirsa. Lanjutkan lagi untuk ngupas salah satu kabel yang pengen kita sambung itu. Di sini akan terisi kabel warna merah dan kabel warna tembaga. Ngupasnya juga harus hati-hati seperti ini, pelan-pelan. Kalau udah kelihatan kabelnya, tinggal dicongkel sedikit, terus kita tarik pelan-pelan. Sampai posisi kabelnya kira-kira bisa kita pegang, dan kita bisa posisikan kabel itu untuk disambung lah gitu. Jadi kalau terlalu pendek kan nggak bisa kita sambung ya. Lanjutkan lagi yang kabel warna merah. Pasti di dalam sini kabel warna merah nih. Atau kabel ground ya. Yang itu warna merah ya. Oh, yang warna merah udah pemirsa. Tinggal kabel ground yang kita lepas. Kita kupas.
seperti ini ya. Tuh. Ternyata pakai cutter jauh lebih bagus. Karena jauh lebih baik daripada pakai alat-alat yang lain. Tapi makainya harus hati-hati banget. Nah, terus kita mau nyambungin ke sini. Ini harus kita patahin dulu atau kita kupas dulu ya. Bagian karet yang tebal ini di jack male atau soket laki-lakinya itu kita kupas seperti ini pelan-pelan. Kita mau kupas kabelnya aja gitu. Jadi kita nggak mau putusin semua. Kita coba dulu, kita kupas kabelnya bagian sini. Nanti kita sambungin terus kita cek pakai avometer. Kalau misalnya dia nyambung, berarti bagian dalam dari jack male ini nggak putus pemirsa. Terus kita lebih enak juga nyambungnya, betulinnya lebih gampang. Karena kalau kita bongkar semua jack male-nya, nanti kita nyolder ke kaki jack male yang tembaga itu, yang kerasnya, bagian kerasnya itu, ujungnya itu agak susah biasanya, agak ribet. Oke, sekarang kita bagi jadi dua ya, karena kalau dibagi menjadi dua lebih gampang untuk kabel-kabel yang jenisnya gepeng seperti ini. Sama tekniknya seperti kita ngupas yang kabel sebelumnya. Kita buka samping, kita kupas bagian sampingnya, terus kita congkel kabelnya sampai dia keluar tembaganya. Tuh, ini kabel ground. Kita cari kabel yang lain lagi. Videonya bukan nggak sengaja. Videonya sengaja nggak saya cepetin ya pemirsa, biar tahu step by step ngerjainnya seperti apa. Kalau misalnya pengen langsung nonton next ya tinggal klik next saja. Maksudnya dicepatin gitu maksudnya. Atau next ke video saya yang lain ya. Warna merah dan warna tembaga untuk bagian minus udah dikupas. Sekarang saya kupas satu lagi. Kita akan melihat kabel warna biru. Nah, seperti ini. Kabel warna birunya udah beres. Udah kelihatan. Sekarang waktunya ngupas kabel yang groundnya warna biru. Groundnya biru. Groundnya kabel warna biru. Pasangannya kabel warna biru. Ground pasangannya kabel warna biru. Congkel lagi sedikit. Tarik. Karena kabel itu nggak bisa menyatu dengan karet ya. Maksudnya tembaga itu nggak bisa nyatu dengan karet. Jadi dia bisa ditarik. Atau memang tembaganya udah dilapisin sesuatu sampai akhirnya karet yang meleleh itu nggak nempel ke tembaganya pemirsa. Bersihin dulu kira-kira yang nggak kita perlukan ya. Nah, ini kan posisinya jelas ya, merah sama tembaga. Warna merah sama warna tembaga. Warna merah sama warna tembaga, warna biru sama warna tembaga juga. Jadi posisinya harus kita samakan. Kalaupun kita nggak samain juga nggak apa-apa kalau misalnya kita balik ya. Kita balik groundnya maksudnya. Bukan warna merahnya kita sambung ke warna biru ya. Tapi posisinya aja yang kita rubah. Tapi nggak perlu melakukan seperti itu karena mubazir seperti itu ya. Jadi gabungin aja yang groundnya warna biru ke groundnya warna biru. Warna tembaganya warna biru. Warna tembaga pasangannya warna biru. Gabungin dengan warna tembaga pasangannya kabel warna biru juga. Kemudian begitu juga yang warna merah. Sama aja. Seperti warna biru cara nyambungnya. Kita peluntir-peluntir seperti ini ya. Kira-kira
ada ruang buat kita untuk nyolder. Nah, sekarang kabel warna apa lagi nih? Kabel warna merah udah beres. Sekarang posisikan supaya dia nggak bergerak. Panaskan solder yang benar-benar panas, kemudian kita solder. Tuh, sampai berasap. Ada beberapa kabel yang disolder itu nggak mau. Tapi kebetulan ini mau. Berarti kabel headset ini benar-benar tembaga, pemirsa. Kalau yang lain biasanya aluminium. Tapi ini benar-benar tembaga loh. Keren. Akhirnya 4 kabel itu yang putus. Itu udah bisa disolder seperti ini tuh. Nah, sebelum kita rapikan, ada baiknya kalau misalnya kita tes dulu. Ternyata waktu saya tes, nyambung semua. Cara ngetesnya gampang. Tempelin avometer, terus kita lihat dia nyambung apa enggak. Atau kita colokin di handphone, terus kita setel musik, kedengeran apa enggak suaranya. Kalau kedengeran berarti kabelnya nyambung atau solderannya bagus. Ternyata memang benar, udah saya tes solderannya bagus dan suaranya keluar begitu saya nyetel musik. Akhirnya saya ngambil kabel kecil, kabel LAN seperti ini, terus saya ikat posisinya seperti ini. Nah, terus saya ambil lem epoksi, biasanya warna biru, biasanya warna hitam sama warna putih, deng. Warna hitam sama warna putih saya nggak bisa sebutin lemnya karena nggak disponsori ya pemirsa. Ternyata lem saya agak keras nih. Begitu udah keluar lemnya, taruh aja di tempat-tempat yang kira-kira sekali pakai. Saya pakai kertas. Soalnya dia bakal kering juga gitu nanti beberapa lama. Lebih di atas 3 jam lah. Campur warna hitam dan warna putih secukupnya aja. Terus aduk-aduk. Campur rata, saya pakai tusuk gigi pemirsa. Mix aja dia sampai benar-benar rata ya. Biasanya kalau rata warnanya jadi hitam. Kebetulan kabel headsetnya warna hitam jadi pas. Kalau kabel headsetnya warna putih, nah itu yang repot. Soalnya kalau lemnya yang kita kasih itu warna putih aja, biasanya dia nggak lengket. Atau kurang lah, karena memang dua bahan ini harus dicampur jadi satu supaya dia benar-benar kuat. Nggak lama kok ngaduknya, bentar aja tuh. Nggak sampai 1 menit pemirsa. Begitu kira-kira udah rata banget, nah baru kita tempelin ke kabel yang tadi udah kita solder. Seperti ini. Nah, kita tempelin. Sebagus mungkin, serata mungkin. Tapi ingat kabel yang ada di dalam itu jangan sampai bersentuhan ya pemirsa. Posisikan supaya dia benar-benar berjauhan. Soalnya takutnya nanti kalau dia bersentuhan, dia pasti korslet. Panas nanti. Nanti kalau panas, kabel headsetnya terbakar. Atau timbul kerusakan-kerusakan yang lain nanti. Nah, setelah selesai ditempelin lem seperti ini harus kita diamkan lebih dari 3 jam. Supaya dia benar-benar keras. Soalnya kalau 15 menit dia nggak bakal keras. Dia harus lama supaya benar-benar keras pemirsa. Nah, begitu udah saya diamkan lebih dari 6 jam. Nah, akhirnya saya ambil kertas. Sebelumnya saya ambil kertas terus saya lilit dengan kertas seperti ini. Meskipun warnanya agak kontras antara hitam dan putih. Tapi kertas ini maksudnya fungsi dari kertas ini membantu untuk lem itu supaya nggak terlalu condong ke bawah
atau ke posisi tertentu. Soalnya kalau kita taruh, kita diemin aja, dia nanti bakal netes gitu. Akhirnya saya kasih kertas, terus dia benar-benar bisa center lemnya, benar-benar bisa di tengah. Setelah nunggu beberapa lama, 6 jam ya, terus saya coba untuk colokin ke handphone, kira-kira muncul nggak notifikasi headset di handphonenya. Ternyata di handphone yang ini nggak muncul pemirsa. Ngapa nih, kok nggak muncul? Kepala headsetnya nggak cocok atau memang handphonenya ya? Nah, kalau misalnya nggak muncul seperti ini, kita jangan nyerah, kita pakai handphone yang lain. Saya coba pakai handphone yang lain ya. Di atas kan nggak ada notifikasinya. Kemudian di sini kayaknya juga nggak ada notifikasinya. Apa nih? Coba tes lagi. Muncul nggak notifikasinya? Enak. Ternyata muncul. Kita tinggal setel musik. Dan perbaikan kali ini selesai. Gitu aja cara memperbaikinya pemirsa. Kertasnya itu bisa dibersihin. Coba dengar suaranya pelan. Oke. Baiklah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.